Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta sahabat cahaya zikir Islam yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Di fase usia kita saat ini, jika kita mau jujur, ada satu fase yang diam-diam seringkali terlintas di dalam benak kita. Sebuah fase yang pasti akan mendatangi kita semua tanpa terkecuali, yaitu detik-detik sakaratul maut. Seringkali kita bertanya dalam sepi, dalam keadaan seperti apa kelak kita akan menghembuskan nafas terakhir? Apakah kita akan pergi dalam ketakutan? Ataukah kita akan pulang membawa kedamaian? Banyak di antara kita yang sibuk mengumpulkan bekal dunia demi masa tua yang nyaman. Namun, kita lupa mempersiapkan satu-satunya amalan yang paling menentukan keindahan cara kita wafat. Amalan itu adalah istiqomah, menjaga sholat fardu, khususnya sholat subuh berjamaah. Kita sering menganggap remeh sholat fardu di awal waktu. Padahal di atas sajadah subuh itulah kontrak kematian yang indah sedang kita tanda tangani di hadapan Allah. Mengapa kita begitu lalai menjemput tiket pulang yang penuh kemuliaan ini? Untuk menuntun jiwa kita agar semakin rindu pada ketaatan, mari kita petik sebuah kisah yang teramat mengharukan tentang detik-detik akhir kehidupan muazin kesayangan Rasulullah, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal, sosok yang suaranya dahulu selalu menggetarkan langit Madinah setiap kali azan sholat fardu dikumandangkan, kini telah menua dan terbaring ringkih di atas ranjang kematiannya. Penyakit yang berat sedang menggerogoti tubuhnya, membuat nafasnya kian terputus-putus, menembus kesunyian kamar. Melihat guncangan fisik yang dialami sang suami menjelang wafatnya, istri Bilal tidak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. Ia menangis terseduh-seduh di samping suaminya sambil meratap lirih. Betapa beratnya bencana ini, betapa besarnya kesedihan yang menimpa kita. Namun, disinilah keajaiban iman itu menampakkan wujudnya yang paling nyata. Mendengar ratapan pilu sang istri, Bilal bin Rabah perlahan-lahan membuka matanya. Alih-alih mengeluh kesakitan atau menunjukkan wajah ketakutan, wajah Bilal mendadak berubah menjadi sangat cerah. Sebuah senyuman yang amat tulus, teduh, dan sangat bahagia terukir di bibirnya yang pucat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bilal menatap istrinya dan berkata dengan nada suara yang penuh kerinduan, bukan kesedihan. "Jangan berkata begitu, wahai istriku. Jangan katakan ini bencana, tetapi katakanlah betapa bahagianya peristiwa ini, betapa indahnya hari ini, karena besok, insya Allah, aku akan berjalan pulang menjumpai kekasih-kekasihku. Aku akan bertemu kembali dengan baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya." Masya Allah, Bilal wafat menjemput sakaratul mautnya, bukan dengan air mata ketakutan, melainkan dengan senyuman kebahagiaan yang teramat besar. Jiwanya begitu tenang melangkah ke alam berikutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita petik hikmah yang teramat dalam dari senyuman akhir sahabat Bilal. Mengapa beliau bisa seyakin dan sebahagia itu di puncak sakaratul mautnya? Jawabannya adalah karena ada ikatan janji yang sangat kokoh antara dirinya dengan Allah melalui salat fardu. Sepanjang hidupnya, Bilal adalah hamba yang paling setia menjaga salat fardu di awal waktu, terutama salat subuh. Beliau adalah orang yang rela menembus dinginnya malam demi membangunkan umat manusia untuk ruku dan sujud. Baginya, salat fardu bukan sekedar rutinitas yang menggugurkan beban hutang ibadah. Salat fardu adalah bukti kesetiaan cintanya kepada Sang Pencipta. Maka, ketika waktu wafat itu tiba, Allah menurunkan keajaiban ketenangan di dalam dadanya. Allah cabut rasa takut terhadap kematian dan Allah ganti dengan rasa rindu untuk segera bersua dengan sang kekasih di surga. Sementara kita, berapa banyak di antara kita yang usia tua ini masih sering menunda-nunda sholat fardu. Kita masih sering kalah oleh selimut tebal saat azan subuh berkumandang. Kita menuntut akhir hidup yang husnul khotimah seperti para sahabat, namun kita tidak mau menyamai langkah kaki mereka menuju rumah Allah. Maka dari itu, di sisa lembaran usia kita yang kian menipis ini, mari kita jemput keajaiban penutup hidup yang indah dengan cara memperbaiki cara kita memperlakukan sholat fardu.
Mulai hari ini mari kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi menomorduakan panggilan Allah. Ketika suara azan berkumandang, terutama di waktu subuh yang sunyi, anggaplah itu adalah panggilan langsung dari Allah yang sedang merindukan sujud kita. Lawan rasa kantuk kita, langkahkan kaki ayah dan ibu ke masjid, atau bentangkan sejadah di rumah dengan penuh rasa takzim. Katakan dalam setiap sujud fardu kita, "Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan langkahku menyembahmu di fajar ini, maka mudahkanlah lidahku mengucapkan kalimat tauhid saat maut menjemputku kelak." Jika kita setia menjaga sholat fardu kita di dunia, maka percayalah, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjaga jiwa kita agar tetap tersenyum bahagia saat sakaratul maut tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sisa usia kita, melunakkan kaki kita untuk selalu istiqomah salat fardu berjamaah, dan mengizinkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah seperti sahabat Bilal bin Rabah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.